Ini ya udah. Ini. Parkir. Teritorial. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang ya sudah hari Valentine pemirsa. Waduh, di Valentine tahun 2024. Ya sudah 1 bulan lebih berlalu pemirsa, meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Gimana nih di hari Valentine tahun 2024 sekarang pemirsa? Apakah kalian sudah mendapatkan pasangan? Ataukah sama dengan tahun-tahun kemarin ya? Sendirian. Ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini kalian mendapatkan pasangan ya. Mudah-mudahan kalau kalian sudah cukup umur dan sudah siap ya, mudah-mudahan dapat pasangan jodoh
untuk menjadi pendamping hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Atau bagi kalian yang ingin mengungkapkan kepada seseorang, aduh ya, yang tidak bisa diungkapkan, ingin menembak seseorang, ingin melamar seseorang tapi malu. Meskipun malu tapi sekali berani, memberanikan diri bertemu dengan calon mertua untuk melamar. Kata mertua, sorry ye, kalau kau ingin melamar anakku, kau harus menjadi seorang presiden. Waduh. Uhui, berat ya. Meskipun ditolak oleh mertua, namun dirimu tak bisa ke lain hati. Waduh. Dan tiap malam suka menghayal sambil bernyanyi, sambil bermain gitar. Hanya denganmu, namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Kamu akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Waduh. Nah, seorang laki-laki itu harus berani. Kalau cinta itu harus berani maju, pemirsa ya, harus berani berjuang. Meskipun tantangannya sangat berat sekali, pemirsa ya. Demi cinta, atas nama cinta, aku arungi lautan, gunung, danau, warteg, alun-alun, mall, semuanya ya demi cinta. Dari Sabang sampai Merauke ya, hujan, angin, dordar gelap, banjir, kemarau, tetap ku arungi, perjuangkan ya cinta. Kalau kau benar-benar cinta ya, meskipun hasil akhirnya wallahu alam bisawab, pemirsa, tetapi tetaplah berjuang, semangat seperti berjuang kemerdekaan, pemirsa, merdeka. Meskipun syaratnya berat ya, harus membangun 1000 candi dalam satu malam untuk melamar seseorang. Waduh. Seorang laki-laki itu harus maju ya, harus perjuangkan ya. Minimal pada akhirnya hanya dibuat 1 candi pun belum beres. Atau dengan syarat harus membendung sebuah kali dalam satu malam, harus jadi sebuah danau. Sebagai syarat lamaran yang ya sesuatu yang tidak mungkin. Biasanya sesuatu yang tidak mungkin ini adalah salah satu cara untuk menolak secara halus, pemirsa. Namun apabila dirimu seorang laki-laki dan juga punya rasa cinta, ya perjuangkanlah meskipun sesuatu yang tidak mungkin. Jika calon mertuamu meminta yang aneh-aneh dan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kamu berjuang demi cintanya, ternyata berhasil ya, ternyata bisa diraih. Dan ketika kamu datang ke mertua, insya Allah mertuamu akan pelanga pelongo dan terpesona bahkan bilang uhui. Sesuatu hal yang tidak mungkin kalau diperjuangkan bisa saja jadi mungkin, pemirsa. Yang tidak mungkin ya, kalau kita berjuang, meskipun kita harus menjadi presiden seperti tungguk merindukan bulan, kalau kita berjuang siapa tahu jadi, pemirsa. Waduh, kan kalau jadi enak ya, hebring. Bahkan bilang uhui. Ya minimal kalau tidak jadi presiden, datanglah ke toko Orion ya di Solo, belilah roti Orion ya, bolu Orion yang dikenal dengan bolu Mandarin. Nah kalian berikan kepada mertua, dan konon katanya mertuamu akan luluh. Ya ada baiknya kalian harus jalan-jalan dulu ke Solo, pemirsa ya. Dan belilah roti Orion, roti cinta khas Solo. Katanya kalau beli roti Orion dari Solo dan diberikan kepada calon mertua, insya Allah akan dapat restu. Uhui. Oke, Backpacker Mania, tanggal 14 Februari bertepatan juga dengan hari pencoblosan pemilihan umum telah memanggil kita
Mudah-mudahan pilihan kita semua, ya siapapun yang terpilih, entah itu jadi wakil rakyat ataupun jadi presiden, itu adalah sebuah amanah yang harus dijalankan. Dan mudah-mudahan pemimpin kita dan wakil rakyat kita bisa memajukan negeri ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang bisa mensejahterakan, ke arah yang bisa mendamaikan dan mententramkan, baik itu ketentraman dalam negeri maupun juga kedamaian dunia, pemirsa. Amin ya. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih di kota Solo ya. Habis dari Pasar Gede, waktu Mamang di kota Solo tinggal beberapa jam lagi ya. Mamang harus berada di gerbong kereta api itu pukul 8.30 pemirsa, 8.30 malam atau 20.39 malam untuk naik kereta api Lodaya tambahan dari Solo menuju Tasikmalaya alias pulang. Nah, sekarang di Pasar Gede itu 5:30 sore ya, tepatnya pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit lagi nih Mamang plong dari sini, apakah langsung ke stasiun Solo ataukah harus jalan-jalan lagi nih kemana. Nah, teringat ada nasihat dari teman bahwa di kota Solo ada makanan khas ya yang legendaris. Kalau di Jogja ada bavia, di Semarang ada lumpia, di Solo adalah roti Orion ya dengan khasnya Mandarin. Waduh, ini adalah roti legendaris. Tak lengkap kalau pergi ke Solo tidak membawa roti Orion. Waduh. Nah, saking penasarannya, ternyata jarak roti Orion dengan Pasar Gede itu sangat dekat sekali pemirsa, sedekat hatiku padamu. Waduh. Jaraknya kurang lebih sekitar 350 meteran pemirsa. Waduh. Itu kalau jalan kaki ke arah utara itu tidak kurang cukup 5 menit lah maksimal ya, atau mungkin 3 menitan. Dari Pasar Gede itu ke arah utara pemirsa, menelusuri jalan dan nanti bertemu dengan Jalan Urip Sumoharjo. Jalan Urip Sumoharjo nomor 80 adalah roti Orion, roti legendaris di kota Solo, roti cinta dengan aroma cinta. Waduh, konon katanya ownernya ya membuat roti Orion ini untuk atas nama cinta. Waduh, mantap ya. Konon owner roti Orion ini menciptakan roti-roti khas dari toko Orion ini atas nama cinta pemirsa. Ada novelnya berjudul Karma Cinta. Siapa nih yang sudah baca Karma Cinta? Karma Cinta isinya adalah perjalanan cintanya owner toko Orion ini yang menjadi toko legendaris di kota Solo pemirsa. Waduh. Dan ternyata cita rasanya bisa meluluhkan hati seseorang dan juga bisa meluluhkan hati mertuamu, calon mertuamu. Jadi kalau calon mertuamu meminta aneh-aneh untuk jadi presiden, siapa tahu dengan membawa roti Orion ini dan mencicipinya menjadi uhui ya, diterima. Amin. Oke, Backpacker Mania, Mamang sampai di toko roti Orion itu pukul 18 kurang ya. Ya, pas Mamang belanja pun terdengar sayup-sayup akan mulai adzan pemirsa, adzan maghrib. Waduh. Namun sayangnya ketika Mamang sampai, tidung. Aduh, kameranya habis baterainya pemirsa, tambah juga handphonenya juga pada habis baterainya. Waduh. Pada akhirnya Mamang meminta izin untuk mengecas ke kasir, ke petugas pegawai toko Orion. Ya, ternyata toko Orion ini petugasnya ramah-ramah, diberi tempat untuk mengecas HP dan kamera pemirsa. Ya, kamera MacGyver. Akhirnya Mamang jajan roti Orion. Ternyata di toko Orion ini tidak semuanya roti Orion pemirsa, ada juga jajanan khas dari kota Solo seperti wedang, seperti wingko babat dan sebagainya. Ya, mirip-mirip di Pasar Gede lah pemirsa. Jadi kalau kalian ingin mencari oleh-oleh, cukup datang ke toko Orion saja, toko roti Orion saja, Orion Bakery.
Pian bisa memilih makanan-makanan khas, baik itu spesial roti Orion ataupun makanan khas yang lainnya, yang oleh-oleh khas Solo untuk dibawa pulang pemirsa. Akhirnya Mamang berbelanja. Nah, ketika berbelanja kita akan sedikit membahas tentang sejarah cintanya toko roti Orion. Kira-kira bagi kalian yang sudah tahu, apalagi sudah membaca novel Karma Cinta, ownernya roti Orion, ya skip aja lah. Bagi yang belum tahu, memakan sedikit ya. Sisanya kalian searching aja dan beli bukunya tentang sejarah cintanya toko roti Orion di Solo. Jika kita berkunjung ke kota Solo, ada satu tempat yang wajib kita kunjungi untuk membeli oleh-oleh. Namanya adalah Toko Roti Orion, bakery legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1932. Katanya ini toko roti tertua ya, salah satu tertua di Indonesia. Waduh. Toko Roti Orion ini terkenal dengan roti mandarinnya yang lezat dan tahan lama. Waduh. Dilansir dari situs bakery.co.id dengan judul artikelnya, Toko Roti Orion, tempat belanja roti legendaris di Solo sejak tahun 30-an, edisi 19 Mei 2023. Toko ini didirikan oleh pasangan suami istri Nyo Hong Yao dan Chan Gyon Nio. Benar nggak bacanya nih? Bagi kawan-kawan dari Tionghoa, benar gak ini bacanya ya, Chan Gionio. Pada tahun 1932 atau 1932, ketika itu Indonesia belum merdeka dan masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi sebelum merdeka toko ini sudah ada pemirsa. Nama Orion diambil dari nama bintang yang paling terkenal dan mudah dikenali di langit. Biasanya cahayanya digunakan sebagai panduan bagi pelaut untuk menemukan arahnya. Biasanya menunjukkan arah selatan ya, Orion itu bintang biduk. Sementara itu bakery di Solo ini terkenal dengan produk utamanya, yaitu roti Mandarin. Keunikannya, nama Mandarin itu sendiri diambil dari bahasa Belanda, artinya adalah Mandarin, China atau Tiongkok, dan Yin, Yi ya, priayi, yaitu priayi Cina atau ningratnya orang Tionghoa yang ada di kota Solo. Pada awalnya pasangan suami istri ini menjual roti biasa berdasarkan resep keluarga turun-temurun, sampai kemudian mereka bereksperimen dengan aneka rasa dan bentuk roti. Dari keberanian berinovasi itulah mereka menemukan salah satu menu andalannya, yaitu roti Mandarin. Mandarin ini mirip roti lapis legit ya, ada nanasnya. Roti Mandarin atau Mandarin merupakan roti lapis yang direkatkan dengan selai nanas dan memiliki dua warna, kuning dan coklat. Kudapan ini kemudian menjadi favorit banyak orang dan menjadi ciri khas toko roti Orion. Selain roti Mandarin, juga menu lainnya adalah roti semir. Apabila ingin mencicipi kudapan lainnya, toko yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 80 Solo ini juga menyediakan aneka pilihan lezat lainnya. Ya, ketika Mamang banyak ya jenis-jenis roti khas roti Orion ini, sampai bingung. Ada yang di kotak, yang di plastik dan sebagainya. Toko ini buka dari pukul 7.30 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu kunci mengapa toko legendaris di Solo ini mampu terus bertahan dan tak tergerus zaman adalah sosok penerusnya alias kaderisasinya yang selalu berinovasi. Dilansir laman biografi kompas.com, sosok tersebut bernama Purwo Hadi Sanyoto. Waduh, kisah perjalanan hidupnya sudah dibukukan dengan judul Karma Cinta. Siapa nih yang pernah baca novel Karma Cinta?
Saya memang harap ya ada sutradara yang membuat film tentang karma cinta, karena ini filmnya pasti rame ya. Ini tentang biografi Sanyoto, senyatanya dari penerbit Gramedia. Sanyoto ini adalah keturunan penerus dari Roti Orion ini, toko roti Orion ini. Sanyoto berpikir menciptakan sesuatu yang baru telah mendapat tanggung jawab khusus mengurus toko roti Orion dari papihnya. Ini sesuai dengan teori ekonomi Joseph Schumpeter yang menyebutnya sebagai destruksi kreatif. Jadi dengan kekreatifan itulah maka Sanyoto bisa menjalankan dan memajukan toko Orion dari orang tuanya, pemirsa. Ia menyampaikan hal itu saat diskusi buku Karma Cinta biografi Sanyoto Senyatanya dalam acara pembukaan gedung Orion di Solo 17 April 2018 yang dilansir dari bakery.co.id. Dalam buku biografi ini ditulis bahwa Sanyoto mengambil alih usaha toko roti Orion dari orang tuanya pada tahun 1974. Kemudian 4 tahun setelahnya ia membeli oven senilai 25 juta rupiah pada masa itu ya, pada tahun 1974. Ya mungkin kalau sekarang ovennya seharga berapa ya? Mungkin ratusan juta. Waduh. Buat apa Sanyoto membeli oven yang mahal? Ternyata keputusan Sanyoto berani membelanjakan uang banyak untuk oven ini menuai kritik dari orang lain. Banyak yang beranggapan lebih baik uang itu disimpan di bank, atau mungkin ditabung, atau mungkin istri baru agar mendapatkan bunga dan keuntungan lain. Namun Sanyoto tidak berpikiran seperti itu. Karena buat Sanyoto membeli oven baru yang mahal itu supaya menghasilkan roti yang berkualitas bagus dan enak, pemirsa. Kalau rotinya sudah bagus dan enak ya, maka penjualannya pun akan bagus juga. Waduh, mantap ya Pak Nyoto ini. Pak Sanyoto juga menerapkan strategi merek. Contohnya dengan beriklan dan mengurus hak paten. Sanyoto sudah melakukan sejak dulu, sementara orang lain belum banyak yang memperhatikan manajemen merek. Memang tahun 1974 yang penting enak, hak paten nomor 2, yang pada akhirnya banyak yang ditiru ya oleh orang lain dan menganggap itu adalah ciptaan orang lain. Wah, ini bahaya ya. Ingat ya, bagi kalian yang sudah mendapatkan, yang sudah berhasil berinovasi ya, jangan lupa hak paten juga diurus sebagai kekuatan hukum. Jangan sampai usahamu, eksperimenmu ditiru orang lain, pemirsa. Waduh. Langkah ini penting karena seperti yang kita tahu, nilai sebuah merek lebih tinggi dari nilai sebuah pabrik, ujar Hendrawan yang dikutip dari bakery.co.id. Mamang pernah mencoba merek Surabi, pemirsa ya. Ada Surabi A misalkan, merek A ya, Mamang tidak menyebutkan mereknya. Merek A ternyata harganya sangat mahal ya, dikemas dengan baik, bahkan ada kafenya. Ketika dicicipi rasanya tidak jauh berbeda dengan pedagang Surabi si Bibi yang suka nongkrong di depan rumah Mamang, pemirsa. Waduh. Rasanya sama, bentuknya sama, bahannya sama, harganya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya itulah, merek hak paten adalah nomor 1. Jadi kalau kalian punya inovasi ya segeralah buat merek dan hak patennya supaya tidak ditiru orang, dan juga mungkin dikemas dengan merek akan menjadi lebih berharga, bernilai dari biasanya. Nah, bisa disimpulkan juga faktor kenapa roti Orion, toko roti pertama di Nusantara yang modern ya, mampu terus bertahan bahkan lebih maju sekarang. Karena yang pertama adalah inovasinya, yang kedua menjaga kualitasnya, ya membeli alat-alat produksi, salah satunya oven yang agak-agak mahal untuk suatu kualitas, dan yang ketiga adalah memperhatikan merek dagang dan hak paten.
DNA ini telah ada sejak pasangan Nyo Hong Yao dan Chan Gionio meracik aneka roti dari resep turun-temurun. Oh, ternyata Pak Nyo Hong Yao ini alias bapaknya dari Bapak Sanyoto ini, ternyata beliau adalah punya resep keturunan, ya, resep-resep khas wasiat keturunan tentang pembuatan roti, hingga munculnya menu andalan berupa roti Mandarin dan kudapan lainnya. Setelah itu resep ini dipertahankan turun-temurun sambil terus membuat sajian lain hingga sekarang. Jadi tetap menjaga kualitas resepnya secara turun-temurun dan juga berinovasi. Faktor berikutnya, kenapa toko roti ini menjadi maju semaju-majunya? Ternyata ada keberanian penerusnya untuk mengembangkan merek, manajemen, dan melengkapi peralatan dapur agar semakin profesional. Terbukti dari kenekatan membeli oven berharga mahal, ternyata mampu membuat bakery ini terus menancapkan kaki sebagai salah satu toko roti incaran warga Solo dan para wisatawan. Semoga perjalanan toko roti legendaris di Solo ini bisa menginspirasi Anda yang saat ini sedang menekuni bidang yang sama. Teruslah berinovasi, memodifikasi, dan menerapkan manajemen yang sehat agar bisnis Anda selalu berkembang. Dikutip dari kompas.id dengan judul artikelnya Hikayat Tukang Roti dari Solo yang ditulis oleh Frans Sartono, edisi 7 Mei 2018. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi tukang roti. Keinginan saya itu jadi diplomat, kata Nyok Tik Yong, 83 tahun. Nyok Tik Yong ini adalah Purwo Hadi Sanyoto. Nyatanya Sanyoto menjadi penerus laju perusahaan roti Orion yang dirintis ayahnya sejak 1932 kini. Orion menjadi salah satu ikon kuliner dan bagian dari sejarah kota Solo. Kota Solo tidak akan lengkap tanpa adanya roti Orion ini. Kalau ditanya makanan khas Jogja adalah bapia, ya. Semarang adalah lumpia. Kalau Solo roti Orion. Jikalau keluarga Pak Purwohadi ini tidak membuat roti Orion, mungkin tidak akan menjadi sebuah ikon makanan kuliner para pelancong wisatawan yang hendak datang ke Solo. Oke, backpacker mania, ya, harga roti ini rata-rata yang termurah itu ada 10.000, ya, ada 8.000 juga. Yang paling spesial ini rata-rata di antara 35.000 sampai 80.000. Ya, 35.000 sampai 80.000. Spesial roti Orion, ya, toko dari buatan toko roti Orion ini, pemirsa. Jadi bagi kalian yang hendak datang ke Solo, ya, jangan lupa bawa oleh-oleh, beli roti Orion ini. Siapa tahu pulang ke rumah, ya, siapa tahu keluarga kalian menjadi tambah bahagia. Amin.